Halo semua, kembali lagi di channel Kang Gadget. Kali ini kita akan unboxing sebuah tablet dari lembaga amal, yaitu dari itel ya. Ini tuh tablet terbaru mereka, yaitu itel Vista Tab 30. Ini adalah tab yang cukup menarik menurut gua karena speknya juga lumayan ya, dan harganya di bawah 2 juta aja. Dan apalagi kemarin itu tanggal 25 sampai tanggal 27 itu lagi ada promo gitu ya. Ada yang dapat case, ada yang dapat keyboard juga. Dan gua sih katanya di sini dapat dapat apa case-nya ya, karena yang keyboard gua nggak dapet. Tapi ya udahlah. Kita akan unboxing, terus kita tes kamera, tes game juga. So, pantengin aja terus. Dulunya kita belum pernah nih nyobain produk itel. Semoga first experience ini bagus ya. Oke, ini dia tabletnya, ya. Ini tabletnya dan ini case-nya. Jadi kalau kalian selama masa waktu tanggal 25 sampai 27, kalian dapat tabnya dan juga dapat si apa namanya nih, case-nya ya. Pertama-tama kita akan buka dari ininya dulu ya. Apa namanya, dari case-nya dulu. Di sini kita bisa lihat dia ada double side protection, skin friendly material, terus kemudian dia bisa diberdiriin kayak begini. Kita buka, ada penyok dikit ya. Ini dia. Bahannya ini enak, leather gitu. Ada tekstur-teksturnya kalau kalian lihat. Terus dalamnya ini kayak hard case gitu ya, kayak Mika. Cuma nggak begitu keras, tapi cukup kokoh. Sini pinggir-pinggirannya. Nah, di sini ada tulisan Vista Tab ya. Kayak gini. Di depannya polos, belakangnya ada tulisan Vista Tab. Oke, kita beresin dulu. Sekarang kita ke tabnya ya. Ukurannya kayak gini, depannya kayak gini, ada gambar tabnya. Tulisan Vista Tab 30, di sini ada logo itel-nya. Di bagian bawah juga Vista Tab 30, sampingnya Vista Tab 30, atasnya IMEI ya seharusnya. Terus ini juga Vista Tab 30, di bagian belakangnya, cukup polos ya. Emang kayak begini kah? Kayak biasanya suka ada tulisan apa gitu. Ini nggak ada. Jadi di sini cuma nilai jualnya di sini ya. Ada 11 inci Full HD huge display, 7000 mAh baterai, dual speaker, learning center, dan 4G. Berarti dia udah support SIM 4G. Terus ini internal memorinya 128 GB. Dan dia itu sebenarnya RAM-nya 4 GB ya. Sebenarnya itu RAM-nya 4 GB, tapi di sini tulisannya 12 GB karena dia itu ada RAM expansion-nya sampai 8 GB. Harusnya sih tulisnya 4 GB aja sih ya. Kenapa harus tulis ini semua ya? Sudahlah. Sekarang kita akan buka. Kita buka dulu plastiknya. Dan kita akan buka untuk pertama kalinya. Kita kesampingkan dulu. Ini ada tabnya. Oke, kita taruh dulu sini. Ini ada kartu garansinya dan juga buku petunjuk ya. Ada SIM ejectornya. Ada kepala casan yang ini dia 10 watt ya. 10 watt doang. Casannya enteng banget ini. Terus ada kabel USB Type-C ya. Dia udah pakai Type-C juga. USB A to USB Type-C. Nggak ada apa-apa lagi ya, kosong. Vista Tab 30 Slim Elegant Grand Experience. Dia 11 inci, 72 mAh, dan ini ya spek-speknya. Dan ini dia belakangnya ya. Gue beli yang warna biru, kita akan buka dulu aja. Wanginya masih wangi hand sanitizer mah. Oke, ini dia bagian depannya. Udah terpasang anti gores loh. Ya, ini udah pasang anti gores. Dan di bagian belakangnya kayak gini. Ini ada stiker, kenapa harus nempel di sini ya? Kita buka dulu kali ya, biar enak. Iya, ada bekasnya dikit, ya ampun. Nah, makanya gue kurang suka stiker yang gede kayak gini langsung nempel tuh karena itu ya. Karena suka nempel bekasnya gitu. Ini kita tempel sini dulu, biar nggak hilang. Dan ini udah ada tulisan dibuat di Indonesia loh. Dibuat di Indonesia. Keren. Dan ya ini ada bekasnya lagi tuh, nggak enak banget dilihatnya. Sebentar ya, saya coba bersihkan terlebih dahulu. Malah makin susah ya.
Ya udahlah, ada bekasnya dikit. Nanti aja dibersihin. Dan mungkin saran buat itel ya, naro stikernya jangan langsung di situ kali ya. Atau bikin stikernya yang kecil gitu. Atau yang lemnya gampang kelupas gitu. Ini nempel coy. Oke, langsung ke bagian desain depannya dulu kali ya. Ini desainnya sebenarnya biasa aja kayak tab pada umumnya. Bagusnya juga kameranya udah ada di sini ya. Kamera udah ada di sini. Kemudian di bagian sebelah kanannya ini, di kanan atasnya, ada tombol power dan juga volume. Di bagian kirinya kosong, di bagian atasnya ini ada lubang USB Type-C dan juga grill speaker. Di bawahnya juga grill speaker. Dan gue baru ngeliat, ternyata lubang casnya ada di sebelah sini. agak beda ya, biasanya kan selalu berseberangan sama kamera ya. Biasanya di sini nih. Tapi ini ada di sini. Oh. Terus habis itu kita oh ya ini ada mic dan juga SIM ejector. Kita buka dulu kali ya. SIM ejector. Nah, berarti dia sudah mendukung SIM. Oh, di sini ada buat micro SD. Ini kalau kalian lihat, micro SD dan juga SIM. SIM 1. Kayaknya single SIM cuma ada slot micro SD dan juga single SIM aja. Oke, kita taruh dulu, masukin lagi. Sip. Nah, ke bagian belakangnya. Ini belakangnya kita bakalan lihat yang warna biru ini. Sebenarnya ada warna grey juga, tapi gue ambil yang warna biru biar agak mainstream aja. Jadi ada Vista Tab AI Design by Itel. Kenapa ada AI gitunya? Di sini tuh ada fitur AI, tapi gue nggak tahu buat apa ya. Terus ini kameranya juga. Ini sebenarnya kamera 1 ya. Tapi kelihatan ada 3. Ini ada flashnya dan ini tulisan AI ya. AI kan. ya udahlah. Lucu coy. Terus kita coba nyalain aja kali ya. Pertama kali kita nyalakan. Ya, ini dia. Itel Power by Android. Jadi kita bacain speknya dulu ya. Yaitu layarnya 10,9 inci ya, alias 9 inci. Oke. Ya, suaranya cukup lantang. Oke, kita coba setting-setting dulu deh ya. Ini adalah tampilan awalnya, kita bacakan speknya sebentar ya. Ini layarnya 10,9 inci alias 11 inci dengan Full HD ya, 1920 kali 1200. Kecerahannya itu 450 nit dan refresh rate-nya cuma 60 Hz aja. Ya. Habis itu dia CPU-nya itu pakai Unisoc T606 octa-core yang masih 12 nanometer. Ayolah. Kenapa tab-tab murah sekarang tuh lebih banyak pakai Unisoc ini ya? Kenapa ya? Oke, terus kamera belakangnya ini yang cuma sebiji itu ada 8 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Tapi sebenarnya karena tab itu kebanyakan pakainya kamera depan, menurut gue kayaknya lebih bagus kamera depan yang megapiksel digedein deh. Ya tapi ini saran aja sih ya buat itel ke depannya. Terus baterainya 7000 mAh, tapi kita ngecasnya cuma bisa 10 watt ya, supportnya 10 watt aja. Terus juga ini udah dual speaker, meskipun grill ada 4, tapi speakernya cuma ada 2. Terus juga dia support 4G dan RAM-nya 4GB, internalnya 128GB. Dan juga ada fitur AI, tapi gue nggak tahu AI-nya di mana. Dan ini adalah UI-nya ya. Ini adalah pertama kali gue pakai HP Itel, produk Itel, dan UI-nya sebenarnya simpel ya. Icon-iconnya juga kotak-kotak gitu. Udah cukup bagus. Tapi mungkin masih rada nge-lag ya. Kelihatan nggak sih? Kayak tidak 60 Hz. Kalau gue yakin sih ini karena karena dari inian juga sih, karena dari chipsetnya juga ya. Tuh, nge-lag gitu bro. Oke nih, kita harusnya bisa kayak gini. Ya benar, kita bisa pakainya kayak gini juga. Dan ya UI-nya kayak begini. Sebenarnya tuh kalau dilihat ini mendekati stok Android banget ya. Ini stok Android banget malah. Secara desain pun ini udah lumayan bagus ya, karena ketika kita keluarin recent apps-nya, dia tuh di bagian belakangnya kayak ngeblur gitu. Ini salah satu yang gue suka gitu ya dari iOS dan dibawa ke sini juga. Which is bagus, tapi kayaknya memang jadinya berat gak sih? Karena harus ngerender di belakangnya ini juga.
Tuh ya, ini jadinya rada nge-lag gitu, tapi kita nggak tahu untuk, siapa tahu cuma di UI-nya doang kan, untuk performanya kita nggak tahu. Terus kita akan tes kamera ya. Kita akan lihat UI kameranya. Oh, kita ini hanya gunakan. Oke, ini kamera belakangnya. Ya. Ini kamera belakangnya, fitur-fiturnya ada manual. Wah, ada manual fokus, manual ini juga. Apa nih? Autofocus otomatis. Shutter speed-nya sampai 1/5. Paling gede 1/5. Terus kemudian ISO-nya sampai 6400. Wow, lumayan juga. White balance-nya, terus ini apa nih? Kontras dan kejernihan. Oke. Ini ada mode portrait juga, ada mode video juga. Kalau kita lihat di sini, dia bisa merekam di bagian belakang itu Full HD 30 fps ya. Kamera depannya. Nah ini deh kamera depannya. Kamera depannya di sini dia bisa HD 720p 30 fps aja. Ya jadi bukan Full HD ya. Ya kameranya cuma 5 megapiksel doang di sini. Dan ini dia hasil kameranya. T123, T123. Ini adalah hasil dari kamera depannya si itel Vista Tab 30. Jadi bagusnya itu dia kameranya ada di atas sini ya. Ada di atas tabnya secara landscape. Jadi bukan di samping kanan kayak sini. Jadi menurut gue ini bagus karena memang seharusnya tablet yang seperti ini gitu. Untuk resolusinya sendiri ini 5 megapiksel dan dia bisa merekam sampai 720p 30 fps. Sayang banget sih. Padahal kamera belakangnya bisa Full HD 30 fps. Harusnya ditukar aja sih. Soalnya lebih sering kepake yang depannya ini gitu. Dan ini kondisinya dengan ada lampu tambahan ya, lampu studio. Kalau misalnya gua matiin kayak gini nih. Nah, ini kalau misalnya pakai lampu ruangan aja, jadinya kayak begini aja. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ini adalah kamera belakangnya, 8 megapiksel dengan autofocus dan juga bisa merekam sampai Full HD 30 fps. Kira-kira kayak begini sih hasilnya nih. Ya, tidak terlalu bagus tapi oke lah ya. Bisa Full HD. Dia ada autofocusnya juga, tapi memang tidak ada stabilisasinya ya. Jadi masih suka gerak-gerak kayak begini. Nah, ini lebih keren nih. Oke, tadi gue habis ganti wallpaper ya, jadi lebih keren sekarang. Dia out of the box, udah Android versi 14 guys. Dan untuk hasil speakernya, kalian bisa dengerin di sini. Oh iya, kita tuh lupa belum masang ini ya. Oke. Ini adalah case-nya ya, kita coba pasang dulu. Ini dia. Masangnya gampang ya, tinggal gitu aja. Nah, ini tampilan belakangnya dan ini tampilan depannya, dan dia tuh langsung lock ya. Bagus. Berarti ini udah ada magnetnya. So, ini juga bagus banget. Jadi kalian tinggal pakai aja sih sebenarnya. Yuk, sekarang kita akan coba tes gaming ya. Jadi di sini gua ada beberapa game yang bakal gua tes ya. Di sini ada Honkai Star Rail, PUBG, dan juga Stumble Guys. 3 dulu aja ya. Dan di sini kita akan lihat nanti FPS-nya kayak gimana. Kita mulai dari game yang berat dulu kali ya. Jadi pertama gua akan hapus semua ininya, background-nya. Kemudian kita akan coba di Honkai Star Rail. Oh iya, di sini gua pakai yang external memory, external RAM yang paling gede ya, yang 8 GB. Ya, di halaman home screen aja FPS-nya cuma 6. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya.
Ya, ini masih menunggu, masih menunggu. Di sini memori terpakai 95%, 97%. GPU-nya ada di 76 derajat dan GPU-nya ada di 45 derajat. Apakah bisa ngangkat? Saya juga tidak tahu. Ya, sampai sekarang belum masuk ke home-nya sama sekali. Atau ke bagian terakhir gua main. Oke, ini udah masuk loading. Oke, ini dia. Sudah bisa masuk ke gamenya. Tapi memang kualitas yang dipakai kayaknya kurang bagus. Kita coba untuk lihat settingan dulu ya. Grafiknya di sini gue pakai yang customisasi ya, karena memang harus sangat rendah. Resolusi gue pakai yang sangat rendah, kemudian FPS-nya 30, terus bayangannya gue tutup, refleksinya kayaknya kita sangat rendahin aja deh. Kualitas refleksi sangat rendah, kualitas karakter rendah, kualitas sound effect sangat rendah, efek bloomnya ditutup, anti-aliasingnya kita tutup aja. Kualitas cahaya sangat rendah. Pengaturan tampilan, ya jadi seperti ini. FPS-nya itu 28 lah ya. Cuma memang gambarnya ini jadi lumayan burik banget. Kita akan coba untuk cari musuh deh ya. Ya, jadi kita akan coba battle ya sekali. Sini FPS-nya ada di, pas gameplaynya ada di 6 dan 27. Kita kali 2 aja. Ya, FPS-nya memang tidak stabil ya. Malum. Untuk beberapa efek kayak pas lagi ulti atau gerakannya cepet, itu memang patah-patah ya. Coba kita pakai animasi yang normal, nggak dicepetin. Kalau misalnya pakai animasi yang normal, sebenarnya FPS-nya berada di 20-an ke atas ya. Lebih tinggi dibandingkan dengan dengan yang kali 2 animasinya. Setelah battle menang, langsung close. Aduh. Jadi sebenarnya memang masih cukup lancar ya, cukup lancar gitu. Cuma memang tiba-tiba ke close ya. Kita akan coba buka lagi ya. Ya, dia mengulang dari awal lagi. Ya, ini masih menunggu. Lama banget untuk masuk sini dong. Oke, jadi untuk si Honkai Star Rail, gue bisa bilang tidak cocok untuk mainin di tab ini ya. Meskipun kita bisa masuk tadi dan coba untuk battle, tapi tidak memungkinkan. Kita coba kali 2. Apakah akan force close lagi? Tidak.
Ya kadang force close, kadang tidak ya. Oh, force close. Oke, jadi untuk setiap kali battle di Honka Star Rail ya, itu selalu force close. Tadi yang di World maupun yang di Domain ya, kayak Forgotten Hall itu. Oke, jadi memang seperti itulah. Kalau misalnya kita lihat dari statusnya, oke, jadi untuk 7 menit main Honkai Star Rail, di sini kita bisa lihat bahwa FPS-nya naik turun banget ya. Untuk yang panjang ini adalah loading. Nah, untuk battle-nya di sini ada di sekitaran 20-an FPS, kadang turun. Bahkan sampai terakhir pun kayak gini. Jadi memang hmm, nggak nyampe 30 FPS sih kalau untuk si ini ya. Terus kita coba untuk game yang selanjutnya. Oke, ini kita udah masuk ke dalam game ya, habis download aset. Kita akan coba lihat settingannya yang dibawa. Untuk grafik secara bawaan dia sudah medium. Dan resolusi tampilan 100%. Ini menurut gua juga udah, apa namanya, udah pas lah ya. Sini kita coba untuk liatin. Ini kita bisa melimit FPS-nya berapa. Tapi kita sini pakai 60. Nah, ini kita pakai yang rekomendasikan aja ya. Untuk FPS bisa di atas 30, cuma tadi ada rada nge-lag dikit. Kita akan coba. Waduh. Nggak nyampe. Oke. Untuk FPS sendiri di 40-an ya di sini. Kita akan coba untuk ganti settingan dulu sepertinya. Kita akan lihat dulu. Untuk grafik coba kita atur lagi bayangannya, kita rendah aja. Teksturnya kita rendah. Kalau misalnya lagi rame orangnya itu malah apa namanya? FPS-nya malah turun ya. Aduh. Di sini FPS-nya bisa sampai 59 ya, 60 nih. Untuk Stumble guys, kita close. FPS yang didapat juga lumayan banyak ya untuk Stumble guys. Di sini tadi pas pengaturan apa namanya download ya. Nah, dia tuh naik turun, cuma memang bisa di atas 30 fps kalau dari grafik ini. Dan Stumble guys masih cukup playable. Terakhir, kita akan coba PUBG. Settingannya di sini kita bisa smooth medium. Ini secara defaultnya smooth medium. Kita coba naikin ke high. Awesome.
Ya, tiba-tiba close ya di tengah jalan. PUBG sebenarnya kemarin tuh gue nyobain bisa sampai selesai, cuma nggak tahu kenapa kayaknya ini jadi lumayan berat ya. Tapi kalau gitu ya udahlah. Ini kita lihat PUBG sekitar 16 menit, itu FPS-nya sebenarnya stabil di 24 ya, di 25 FPS. Cuma di akhir-akhir pas lagi banyak battle, di banyak turunnya, dan akhirnya tiba-tiba force close. So, ini sebenarnya lumayan playable, cuma memang entah kenapa jadi force close gini ya. Sip, itu untuk tes ketiga gamenya, gimana menurut kalian nih? Kalau Mobile Legends sih mungkin nanti ya pas previewnya, sekarang kita cuma ngetes 3 ini aja. Oke, ke kesimpulan ya. Untuk saat ini karena memang baru unboxing dan juga nyobain beberapa game, yang gua rasain sih sebenarnya ini tablet bagus ya. Di harga 1,8 juta pada saat gua beli dan juga dapat diskon jadi 1,6 juta. Kita tuh udah dapat case-nya juga. Kemudian juga dapat dapat layar Full HD di 11 inci IPS lagi layarnya. Terus dual speaker, ada SIM card-nya juga, bisa 2 ya. Satunya hybrid, satunya buat yang micro SD gitu. Pokoknya untuk impresi gue memang mixed feeling ya. Karena untuk audio, untuk urusan entertain yang dikasih itu udah lumayan bagus. Tapi memang kalau dipakai nge-game, terbatas ya pilihan gamenya. Kayak misalnya tadi kita main Honkai Star Rail, walaupun bisa, tapi grafiknya paling rendah dan juga tiap kali habis battle itu langsung force close ya. Nah, untuk Stumble Guys itu yang paling oke di sini karena dia bisa sampai 40-an FPS ya, up to 40-an FPS. Kemudian juga untuk yang PUBG di sini sebenarnya tadi udah bisa jalan ya, setengah jalan malah tadi ya. Cuma memang entah kenapa tiba-tiba force close juga gitu. Padahal sebenarnya sebelumnya tuh gue ada main juga nyobain dan itu sampai battle selesai pun aman gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa yang di sini dia force close gitu dan semoga di fix ya. Oh ya, ngomongin soal entertain di sini tuh dia masih pakai ini ya, masih pakai security levelnya L3. Tapi katanya bakalan ada update ke L1 ya, tapi gue nggak tahu kapan sih. Impresi gue gitu, untuk OS ini juga Android stock banget ya, bisa dilihat di sini, tampilannya juga mirip. Apa pendapat kalian nih? Ini baru impresi awal ya, bukan full review, jangan salah. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan drop komen aja. Kalau misalnya kalian udah beli dan ada bug gitu, cobain aja, kasih tahu kita ya di kolom komentar. Biar teman-teman yang lain itu bisa baca juga gitu. Sebelum beli, kalian bisa baca-baca komen dulu. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Like aja kalau misalnya kalian suka, kalau dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan kita akan kembali lagi di video Kang Gadget. Gue pamit dan bye!